perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan, NIM 2018 11 029. Kali ini saya dan kelompok saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Yang pertama adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu negara atau bangsa masyarakat di Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Keberagaman ini di Indonesia dapat kita lihat dari keanekaragaman suku, bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku, bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya, yang tentunya memiliki perbedaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat di Indonesia. Perbedaan agama, terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, ada aliran kepercayaan seperti kejawenan yang dianut masyarakat Jawa. Lalu setiap agama memiliki ajaran peninggalan yang berbeda-beda untuk umatnya. Agama Hindu dan Buddha meninggalkan berupa patung pada dinding candi, sedangkan pada masa perkembangan Islam di Indonesia, hasil seni berganti dari relief patung menjadi seni kaligrafi masjid. Kendati demikian, masyarakat dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Toleransi dalam beragama menciptakan integritas sosial dalam masyarakat yang beragam. Lalu 2, perbedaan budaya. Pluralitas di Indonesia bisa ditemui juga dalam kebudayaan. Budaya sendiri bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui budaya itu sendiri akan menimbulkan kekhasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Menurut sosiologi J.J. Hounikman, terdapat 3 wujudan budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan di dalam budaya dapat berupa ide, nilai, peraturan, maupun norma yang bersifat tidak dapat disentuh atau diraba, di mana gagasan tersebut terdapat pada pikiran manusia itu sendiri. Budaya yang berwujud gagasan contohnya adalah norma yang berlaku di lingkungan sekitar, tidak tertulis tetapi ditaati oleh masyarakat. Lalu tindakan atau budaya yang dapat berupa perayaan rutin masyarakat tertentu. Aktivitas budaya yang bersifat nyata terjadi di kehidupan sehari-hari dan dapat diamati oleh manusia. Salah satu contohnya adalah dalam masyarakat Jawa ada kegiatan nyitoni atau selamatan 7 bulan kehamilan dari anak pertamanya. Lalu ada karya. Budaya yang berwujud karya merupakan kebudayaan fisik sebagai hasil dari tindakan manusia. Wujud kebudayaan ini berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Ketiga, perbedaan suku dan bangsa. Pluralitas juga ditemukan lewat banyaknya suku bangsa di Indonesia, yakni berjumlah dari 300 kelompok. Populasi tertinggi sendiri adalah suku Jawa. Suku ini tidak hanya tinggal di Pulau Jawa, tetapi juga banyak melakukan migrasi ke pulau di Nusantara, serta bahkan tidak sedikit juga yang tersebar di luar negeri. Lalu ada peran dan fungsi keragaman suatu budaya. Jika membahas pluralitas yang ada di Indonesia, maka tidak akan pernah habis, karena dari ujung timur sampai ujung barat budaya Indonesia memiliki banyak keragamannya. Contohnya saja tarian Saman dan Jaipong. Kedua tarian tersebut merupakan tarian asli dari Indonesia, dan hal tersebut bisa menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Adapun fungsi dari keragaman budaya dalam konteks pembangunan nasional antara lain sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sifat toleransi, saling melengkapi hasil budaya,
dan mendorong inovasi kebudayaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasihat. Halo, nama saya Alexander Ardianto Ferdinand Lai dari Prodi Fotografi. NIM saya 2016-08025. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai integrasi nasional. Menurut KBBI, integrasi nasional adalah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencangkup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia dan tingkat kemajemukannya yang cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Strategi integrasi merupakan penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat berdasarkan aturan tertentu sehingga terjadi kesepakatan dan tujuan secara nasional untuk diwujudkan bersama. Strategi integrasi dapat diterapkan melalui asimilasi, alkulturasi, dan pluralisme. Strategi asimilasi merupakan percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini terjadi, sebuah strategi integrasi nasional berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi mendapat identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Baik, perkenalkan nama saya Vitalis Arnoldus Prasetya Tena dari Prodi Fotografi Institut Indonesia Denpasar dengan NIM 2016-08028. Lalu terdapat strategi akulturasi, yaitu proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Jadi sama seperti strategi asimilasi tadi, di mana ciri-cirinya budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Jadi perbedaannya dengan strategi asimilasi yaitu jika di strategi asimilasi unsur-unsur budaya tidak tampak lagi identitas dari masing-masingnya, namun di strategi akulturasi masih nampak kebudayaan-kebudayaannya, kebudayaan-kebudayaan pembentuknya. Dengan demikian, kebudayaan baru yang terbentuk tidak menghabiskan semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya atau kelompok atau budaya lokal. Terdapat strategi pluralisme. Ini merupakan strategi yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Strategi ini pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Atau dalam artian strategi pluralisme mewujudkan integrasi nasional dan memberikan kesempatan kepada semua unsur keberagaman dan negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Zakaria, saya dari kelompok 8. Saya ingin menyambungkan materi mengenai strategi integrasi Indonesia. Negara Republik Indonesia ialah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dikenal pada masa Majapahit, yaitu era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan tersebut dilakukan oleh Empu Tantulak pada kitab Sutasoma. Perumusan ini pada dasarnya didasari oleh ide kreatif untuk mempersatukan keberagaman budaya dan keberagaman keagamaan pada masa itu. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan kepada perbedaan kepercayaan dan keagamaan di kalangan warga Majapahit pada masa itu. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan yang lebih luas seperti perbedaan agama, budaya, suku bangsa, pulau, dan itu semua menjadi pemersatu dan kesatuan negara.
Jadi, dapat disimpulkan walaupun berbeda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Berbicara mengenai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951 dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Sekian persentase dari kami kelompok 8. Jikalau ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan bagi teman-teman atau saudara-saudara semua, kami mohon maaf dengan sepenuh hati kami. Terima kasih dan sampai jumpa.